PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jawa Barat, Ane Hermadiane Adnan mengungkapkan bahwa sejak 1 Januari hingga 12 Maret 2025 telah terjadi 317 kejadian bencana di wilayah Jawa Barat. Bencana yang paling sering terjadi di Jawa Barat yakni angin puting beliung, disusul tanah longsor dan banjir. PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jawa Barat, Ane Hermadiane Adnan, menyebut sebanyak 370 kejadian bencana di Jawa Barat. Yang paling banyak adalah angin puting beliung, tanah longsor, dan banjir. Hal ini dikatakan Ane dalam diskusi Ruang Publik TVMU bertajuk Mengapa Banjir Terus Melanda pada Sabtu 15 Maret 2025 lalu. Lebih lanjut, Ane menyebut bahwa bencana tersebut telah menyebabkan 14 orang meninggal dunia dan berdampak pada 337.308 warga. Ane menyoroti faktor lingkungan sebagai penyebab utama bencana di Jawa Barat, terutama banjir. Pihaknya menegaskan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, seperti tidak membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah ke sungai. Misalnya, 1 botol plastik yang dibuang ke sungai bisa menyumbat aliran air dan menimbulkan banjir, atau bahkan banjir bandang yang dapat memakan korban jiwa. Ana juga menyoroti bahwa kesadaran budaya menjaga lingkungan masih sulit diterapkan di masyarakat. Ana mengatakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyani tengah berupaya di sisi infrastruktur, mitigasi struktural, serta mitigasi dalam sisi budaya terkait bencana di Jawa Barat. Ana lalu mengungkapkan daerah yang paling berpotensi mengalami banjir di Jawa Barat yakni di wilayah Pantura, Jawa Barat Tengah, dan Jawa Barat Selatan. Ana mengimbau masyarakat untuk mengunduh aplikasi Inaris yang dapat mendeteksi potensi bencana di suatu lokasi, serta aplikasi Info BMKG untuk mendapatkan notifikasi peringatan dini cuaca ekstrim. Dan memang mungkin perlu kami sampaikan, dari mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal sampai tanggal kemarin itu sudah ada kejadian di Jawa Barat 317 kejadian bencana yang paling banyak adalah angin puting beliung, gitu ya. Yang kedua adalah tanah longsor, yang ketiga adalah banjir. Nah, ini 3 bencana yang terus-menerus terjadi di Jawa Barat ya, dimulai dari tanggal 1 Januari, dan ini sudah menimbulkan 14 orang meninggal dunia, Mbak. Dan 377.308 warga terdampak. Dan tadi betul ini kita berkaitan dengan aspek lingkungan, hal yang kecil saja ya, hal yang untuk tidak membuang sampah pada tempatnya, gitu ya, atau membuang sampah ke sungai. Kita contohkan misalnya kita membuang 1 botol, gitu ya, botol ke sungai, dan si botol ini akan bersama-sama ketemu dengan sampah yang lain, kemudian menyumbat, dan itu bisa menimbulkan banjir atau bahkan banjir bandang dan menimbulkan korban. Yang jadi pertanyaan, apakah si pembuang botol ini ikut berdosa membunuh orang tersebut? Nah, ini yang perlu kita sadari bahwa hal kecil ini bisa membuat seseorang kehilangan nyawa. Nah, ini mungkin yang terus kita galakan. Culture ini memang sangat sulit ya. Saat ini Pak Gubernur kami sedang berusaha di sisi infrastruktur, gitu ya, mitigasi struktural, termasuk juga mitigasi dalam sisi culture, gitu ya. Namun untuk culture ini memang tadi seperti disampaikan oleh Pak Indra ya, kalau tadi saya sama Bu Hening, bahwa ini sangat sulit. Memang betul, gitu ya. Bahkan kita untuk menjaga alam saja ini agak sulit juga, gitu ya. Ketika kebutuhan katakanlah untuk makan ini terus digembor-gembor. Kalau misalnya kita lihat apakah memang Jawa Barat atau Indonesia kekurangan bahan makanan, tentu tidak. Kita lihat saat ini banyak sekali food waste. Ya, banyak sekali food waste. Itu juga salah satu potensi bencana kebakaran. Seperti itu, Mbak. Dan mungkin ini karena berkaitan dengan banjir, Mbak, ya. Berkaitan dengan banjir. Nah, ini ada potensi di Jawa Barat untuk banjir ini, petanya ini paling banyak adalah di daerah Pantura, gitu ya. Itu di daerah Pantura, kemudian juga di wilayah
Jawa Barat Tengah, kemudian Jabar Selatan. Nah, ini yang paling tinggi peta bahaya ini ada di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, Cirebon, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kota Banjar. Iya. Nah, ini adalah untuk peta banjir biasa. Sedangkan untuk banjir bandang, peta bahayanya yang paling tinggi ada di Kabupaten Garut, ya, karena ada Sungai Cimanuk. Kemudian yang beresiko ini ada di Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasik, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Sumedang, Bandung Barat, Subang, Purwakarta, dan Karawang. Baik. Itu peta-peta risiko dan bahaya untuk bencana banjir di Jawa Barat. Baik, antisipasinya yang dilakukan oleh pemerintah nantinya seperti apa untuk terus memantau, selain terus memantau dan juga memberikan himbauan tentu saja? Ya, kami terus mengedukasi dan mensosialisasikan pada masyarakat. Ya. Sebetulnya ada mitigasi yang secara kearifan lokal, gitu, Mbak. Baik. Jadi seperti tanah longsor itu sebetulnya bukan sesepuh ya, orang-orang tua kita dulu itu paham akan terjadi longsor ketika dari celah tanah itu keluar air yang berwarna coklat. Gitu ya. Baik. Nah, ini adalah salah satu tanda longsor. Kemudian juga dari hujan. Curah hujan ketika di Klerangan mereka sudah paham akan terjadi longsor ataupun banjir seperti itu. Nah, kami selalu mensosialisasikan, mengedukasikan, dan BNPB telah menyediakan aplikasi Inaris personal yang bisa di-download di Play Store maupun App Store, dan itu terhubung dengan GPS. Jadi tahu ketika kita berada di suatu tempat, ancaman bencana apa yang ada di sekitar itu. Okay. Nah, karena di Indonesia ini kebanyakan adalah hidrometeorologi termasuk Jawa Barat, maka kita install juga aplikasi Info BMKG yang selalu memberikan notifikasi peringatan dini 3 jam. Nah, kalau sudah namanya hujan sangat lebat atau hujan lebat dan sangat lebat disertai petir atau cuaca ekstrim, nah itu juga yang kami lakukan. Malam-malam kami berkomunikasi ya Pak Kalak Kota Bekasi gitu ya, karena ada informasi dari Kepala BMKG dari Bu Korita. Nah, itu dari situ kita sudah ada antisipasinya untuk melakukan evakuasi, dan ini juga kami bleskan gitu ya ke masyarakat sampai ke wilayahan supaya sudah memitigasi diri sendiri untuk melakukan evakuasi mandiri apabila memang di daerah yang potensi rawan banjir dan longsor seperti itu, Mbak. Tim TVmu memberitakan dari Jakarta.